Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampaikan untuk persiapan penilaian tengah semester untuk kelas 11B. Di sini Bapak akan menyampaikan ada beberapa perangkat jaringan pada komputer. Jadi perangkat jaringan komputer itu adalah salah satu jaringan elektronika yang memungkinkan antara komputer saling berkomunikasi melalui pertukaran data. Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk mencapai tujuan. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta menerima layanan disebut klien dan pihak yang menyedia mengirim layanan disebut server. Desain ini disebut sistem klien server dan digunakan di hampir aplikasi jaringan komputer. Selanjutnya, jaringan komputer terdiri dari dua atau lebih perangkat komputerisasi yang terhubung atau dihubungkan bersama dan digunakan untuk sumber daya yang berbeda. Perangkat jaringan komputer juga dikenal dengan nama lain adalah network device. Jadi sekali lagi untuk perangkat jaringan komputer, ini perangkat jaringannya dikenal dengan nama lain network device. Selanjutnya pada materi VLAN, ini sering kita lakukan untuk koneksi atau simulasi jaringan. Ini kita menggunakan simulasi menggunakan program bantu Cisco Packet Tracer. Akan tetapi konsep dasar routing dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Selanjutnya ini Bapak sampaikan ada beberapa gambar dalam perangkat koneksi jaringan. Di sini ada printer, USB, komputer A dan komputer B. Perangkat yang berfungsi untuk menentukan jalur terbaik atau tercepat dalam pengiriman data itu adalah router. Selanjutnya Bapak akan sampaikan perbedaan antara kabel strike dan kabel cross, di mana susunan kabel strike ini adalah seperti pada posisi gambar sebelah kanan, sedangkan untuk susunan kabel cross ini sesuai gambar pada posisi kanan. Untuk susunan kabel strike ini biasanya untuk koneksi digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalnya PC dengan hub, PC dengan switch, atau router dengan hub, atau router dengan switch. Jadi susunan kabelnya bisa menggunakan strike dengan ketentuan kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Berbeda dengan cross, cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Susunan kabelnya adalah seperti ini, silang, seperti PC dengan PC, hub dengan hub, switch dengan switch. Jadi secara kegunaannya untuk kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Untuk susunan kabel strike ini bisa menggunakan menyesuaikan warna kabel yang ada di gambar di posisi kiri, bisa dimulai dari with green atau with orange gitu ya. Selanjutnya Bapak sampaikan bahwa keuntungan dan manfaat penggunaan VLAN atau Virtual Local Area Network. Ada beberapa manfaat dan keuntungan kita menggunakan jaringan VLAN. Yang pertama, penggunaan CPU lebih efisien karena lebih sedikit meneruskan paket broadcast.
Keuntungan yang kedua adalah pemindahan penambahan host dan perubahan host menjadi lebih mudah karena kita bersifat virtual. Keuntungan yang ketiga ini adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam jaringan. Keuntungan atau manfaat yang keempat ini membantu meningkatkan kinerja jaringan dengan cara membagi broadcast domain menjadi ukuran yang lebih kecil. Manfaat yang keempat ini mempermudah administrator jaringan. Yang paling akhir dalam manfaat dan keuntungan kita menggunakan jaringan virtual ini adalah mengurangi biaya, efisiensi biaya untuk penganggaran alat yang digunakan untuk membangun jaringan secara aktual. Selanjutnya pada materi VLAN ini sering kita disinggung tentang adanya IP. Salah satu komunikasi antar komputer dikenal dengan adanya protokol internet protokol yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur format data yang dikirim melalui internet atau jaringan lokal. IP address ini berisi informasi lokasi dan membuat perangkat dapat diakses untuk komunikasi. Selanjutnya, agar komputer bisa berkomunikasi pada jaringan VLAN yang sama, setiap komputer harus memiliki sebuah IP di masing-masing PC. Selanjutnya ada beberapa perbedaan antara hub dengan switch. Secara penggunaan bahwa hub ini sama halnya dengan switch, dia mengoneksikan menyebarkan data ke semua perangkat yang terhubung. Akan tetapi untuk perbedaan secara spesifik antara hub dan switch, untuk hubnya ini menyebarkan data ke semua perangkat yang terhubung, sedangkan untuk switch ini mengurangi lalu lintas yang tidak perlu dengan mengirimkan data langsung ke perangkat yang dituju. Jadi secara fungsi, kalau hub ini setelah connect semua bisa menyebarkan data ke semua perangkat yang terhubung pada switch. Tetapi kalau kita menggunakan switch ini bisa menfilter atau mengurangi lalu lintas yang tidak perlu dengan mengirimkan data langsung ke perangkat yang dituju. Selanjutnya, untuk keanggotaan VLAN ini dapat kita klarifikasikan berdasarkan port yang digunakan. Yang kedua adalah MAC address, tipe protokol, yang keempat adalah alamat subnet, serta berdasarkan aplikasi. Dalam gambar yang tampil ini ada beberapa gambar koneksi VLAN, yaitu virtual local area network. Secara konsepnya, mengapa VLAN diperlukan dalam jaringan, kita bagi menjadi 3 pemahaman. Bahwa penggunaan VLAN kita perlukan dalam jaringan karena penggunaan VLAN dapat meningkatkan performa jaringan dengan konsep gambar seperti ini ataupun seperti ini. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan ketentuan tertentu. Kita bisa membagi berdasarkan bagian jaringan berdasarkan ketentuan yang kita tentukan. Yang terakhir yaitu mempermudah pengelolaan. Dengan adanya sistem virtual, kita bisa mempermudah pengelolaan, meminimalkan biaya, dan menerapkan metode keamanan. Demikian, mudah-mudahan kisi-kisi dalam penilaian tengah semester untuk
PTS ganjil bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan mudah-mudahan bisa membantu dalam mengerjakan soal nantinya, mudah-mudahan dengan hasil yang memuaskan. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.